Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ridho Kurniawan, NIM 22 2018 147. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengertian subjek dan objek pajak penghasilan, objek pajak orang pribadi, dan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Dan objek pajak yaitu penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau yang bisa dipakai untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan objek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak, sementara orang atau badan yang mempunyai kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Subjek pajak dan objek pajak dari setiap jenis pajak. Mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan PPh, subjek pajak PPh terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri, berikut yang dimaksudkan dengan subjek pajak dalam negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, dan yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat berdiri di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, berikut yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri. Yang pertama adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat duduk di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan dari objek pajak penghasilan orang pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kewajiban pajak. Pada dasarnya terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh orang pribadi yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah mekanisme umum. Mekanisme umum bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan perhitungan pajaknya yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17. Yang kedua, PPh Final PP 23 Tahun 2018. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 Tahun 2018. Yang ketiga adalah norma perhitungan penghasilan neto atau NPWN. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan namun mengajukan pemberitahuan DJP untuk melakukan NPWN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada Per 17 atau PJ atau 2015. Kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif Undang-Undang PPh Pasal 17. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah salah satu komponen penting dalam penghitungan pajak penghasilan atau PPh. Saat menghitung pajak, PTKP digunakan
sebagai komponen penguras atau penghasilan bruto atau penghasilan kotor yang diperoleh wajib pajak. Dari hasil pengurangan tersebut, Anda akan mendapatkan besaran penghasilan kena pajak. Untuk mendapatkan jumlah pajak terutang atau besaran pajak yang harus disetor kepada negara, penghasilan kena pajak yang diperoleh selanjutnya akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.